selamat datang di channelku bersama aku Aiko Yunichi. Jadi hari ini aku bakal kasih tahu ke kalian gimana caranya mendapatkan 2 juta followers di TikTok kurang dari 6 bulan. Jadi guys, yang pertama, ketahuilah selera kontenmu seperti apa. Kenapa aku suruh kalian ketahui dulu selera konten kalian seperti apa? Karena konten-konten di TikTok tuh macamnya banyak. Ada dari komedi, masak, menyanyi, ada yang membahas tentang psikologi, dan berbagai macam konten lainnya. Jadi lebih baik kalian ketahui dulu, kalian suka konten yang seperti apa. Jadi kalau kedepannya kalian bikin konten ini dalam jangka waktu panjang, tidak beresiko kalau kalian bisa putus di tengah jalan atau jenuh di tengah jalan. Karena kita kalau mau ngerintis TikTok ini kan untuk jangka panjang lah ya, pasti ngerintisnya. Jadi lebih baik kalian ketahui dulu, kalian tuh suka konten yang seperti apa. Yang kedua adalah cari inspirasi. Nah, di sini inspirasi itu bisa kalian cari dari mana-mana, guys. Kalau aku pribadi, aku biasanya kan jalur kontenku lebih ke komedi dan psikologi. Di sini aku biasanya cari di YouTube, di Google, ataupun pakai hashtag di TikTok. Semisal nih, aku kepingin cari video komedi, aku bisa pakai hashtag komedi Indonesia, meme Indonesia, ataupun pakai hashtag komedi aja cukup biasanya. Dan kalau misalkan di TikTok aku nggak nemu, biasanya aku juga cari di YouTube gitu. Misal nih, aku cari di YouTube kumpulan-kumpulan video lucu. Tapi ingat guys, itu cuma dijadiin inspirasi aja ya, bukan berarti kita bisa langsung jiplak apa video yang ada di YouTube kita tiru, kita buat di TikTok. Kalau aku sih pribadi, aku nggak membiasakan mencontek karya orang lain. Aku boleh terinspirasi, tapi tetap aku ubah videonya dan aku buat versiku sendiri gitu. Yang ketiga adalah kualitas konten video yang bagus. Kenapa kualitas konten video kalian harus bagus? Karena di TikTok itu ada yang namanya FYP TikTok guys, atau dikenal sebagai beranda TikTok. Jadi bagaimana caranya kita bisa masuk ke FYP TikTok? Salah satu syaratnya adalah video kalian harus diputar berulang kali sama penonton. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita videonya bisa diputar berulang kali sama penonton? Otomatis kita harus punya konten video yang menarik, yang kualitas konten videonya itu bagus, sehingga orang-orang kayak, wah video ini bagus nih, aku mau nonton lagi aku save kayak gitu. Jadi lebih perhatikan kualitas konten video kalian, diperbagus, diniatin supaya orang tuh lebih tertarik untuk menonton video kalian. Yang keempat adalah konsisten. Jadi kalau aku dulu ya, untuk merintis TikTok ini, aku buat komitmen sama diriku sendiri. Aku punya target, sehari aku punya minimal 3 video untuk aku post. Jadi terserah kalian mau buat konten setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Yang penting dalam sehari kalian harus punya target. Kalian mau ngepost berapa video. Kalau aku pribadi dulu 3 video, tapi semua tergantung ke kalian dan waktu kalian seperti apa, sempat mau buat video berapa banyak, seperti itu. Yang keenam adalah perhatikan lighting dan background yang kamu pakai untuk merekam video. Jadi kenapa aku bilang kalian harus perhatikan lighting dan background yang kalian pakai? Karena kalian pernah nggak sih lihat video yang backgroundnya kok berantakan ya, atau kok gelap banget ya lightingnya? Itu bisa membuat kita itu menjadi kayak males melihat video tersebut sampai akhir. Nah, dimana aku tadi bilang kan, kalau kalian mau masuk ke FYP TikTok, salah satu faktor yang penting adalah video kalian harus diputar secara berkali-kali atau berulang-ulang sama penonton. Jadi buatlah penonton nyaman dan tertarik untuk melihat video kamu. Dengan cara apa? Memakai lighting yang juga terang, cerah, dan juga background yang rapi, yang menarik untuk dilihat oleh penonton. Yang ketujuh, kalian bisa menambahkan filter, efek, dan juga background untuk membuat video kalian menjadi lebih menarik untuk ditonton. Nah guys, jadi di TikTok itu kalian bisa tambahin efek-efek kalau misalkan kalian merasa videoku kok kurang estetik ya, kurang menarik ya buat ditonton. Misal nih, efek-efek yang sering aku pakai adalah bling-bling atau gold powder, dan pasti banyak efek-efek lainnya. Kalau misalkan filter, aku biasanya pakai B9, B10, dan G6. Kalau B10 itu jadinya kayak lebih pinky-pinky gitu. Kalau B9 kontrasnya lebih tinggi. Kalau G6 itu sama kayak B9, kontrasnya lebih tinggi. Tapi kalau menurut aku ada sedikit kebiru dan kehijauannya itu ada. Dan juga kalau untuk background, kalian bisa gunakan background itu ketika misal nih aku buat konten cerita horor. Kan kalau ada backgroundnya dengan lagu yang serem, lagu horor itu lebih kerasa lebih menakutkan ya. Itu bisa kalian gunakan dengan fitur background guys.
Yang ke-8 adalah jadi dirimu sendiri, percaya diri, dan juga jangan dengerin apa kata orang lain yang berusaha menjatuhkan kamu. Karena gini guys, ketika kalian sudah nyemplung atau masuk ke dalam dunia sosial media, kalian harus punya mental yang kuat. Ingat, kita di sini itu niatnya untuk berkarya. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kontennya kita. Kita nggak bisa memuaskan hati semua orang. Yang penting di sini kita berusaha yang terbaik untuk menghibur orang lain. Jadi tetaplah jadi dirimu sendiri, percaya diri, dan kalau memang ada kritikan dari orang lain yang sifatnya berusaha untuk membangun kamu, kalian juga boleh itu simpan jadi masukan. Tapi kalau memang sekiranya kritik dari orang tersebut berkesan untuk menjatuhkan kamu, tidak membangun, sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam hati. Jadi jangan terlalu dipikirin ya. Ingat, kalian harus terus berkarya untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Yang terakhir adalah kalian harus mengimbangi kerja keras kalian dengan berdoa. Karena menurutku guys, kunci kesuksesan itu adalah bekerja keras dan berdoa. Apabila kedua hal ini kalian lakukan, aku yakin kerja keras kalian tidak akan mengkhianati hasil. Dan juga yang gak kalah penting adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan ke kalian, dan juga bersyukur atas apa yang telah kalian peroleh. Jujur ya guys, sekedar sharing, aku ketika pertama kali download TikTok tuh hanya untuk iseng-iseng. Aku sama sekali nggak ada bayangan dan nggak nyangka aku bakal dapet followers sebanyak ini, bisa bikin konten yang akhirnya menghibur kalian semua. Aku sama sekali tidak ada bayangan seperti itu. Tapi aku percaya guys, ketika kalian sudah niat, kalian kepingin bener-bener ngerintis TikTok ini, aku yakin kalian bisa lebih dari aku bahkan. Jadi kalian harus tetap semangat, kerja keras terus ya. Ingat, kalau memang Tuhan sudah berkehendak kalian bisa jadi orang yang sukses, kalian bisa jadi orang sukses. Jadi kalian harus yakin dan percaya sama diri kalian sendiri. Jadi sekian tips dari aku. Semoga tips-tips yang aku berikan di video ini bermanfaat bagi kalian ya. Dan aku berharap juga ke depannya kalian bisa jadi content creator yang sukses dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar kalian. See you on the next video.